Tes, tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pagi-pagi buta nih saya bikinin video buat kalian jam 3 pagi. Ya, udah apa-apa. Oke, pekan ini kita akan belajar tentang ekstrusi, ya, terus kemudian belajar tentang pengeringan dan juga belajar tentang mungkin sedikit tentang evaporasi, gitu ya. Jadi yang pertama akan saya ajarkan adalah untuk yang ekstrusi. Mungkin nanti videonya akan jadi 3 part gitu ya, biar nggak terlalu panjang-panjang gitu ya. Oke, ekstrusi adalah suatu proses pengombinasian beberapa proses meliputi pencampuran, pemasakan, pengadoran, penghancuran, pencetakan, dan pembentukan. Ya, jadi banyak macam-macam. Ada yang dicampur, ada yang dimasak, ada diadon, dihancurin, dicetak, dan dibentuk. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian adalah tujuannya untuk meningkatkan keragaman jenis produk pangan melalui berbagai bentuk, tekstur, warna, dan cita rasa. Jadi diversifikasi dari produk makanan, ya seperti itu. Terus kemudian apa sih rasanya, gitu ya? Jadi yang pertama adalah wide variety of product. Jadi produk kita itu harus semakin banyak karena apa? Orang itu semakin bosan, cepat bosan, gitu ya. Terus kemudian dengan produk ekstrusi itu ada sedikit saja yang berubah dari ingredientnya. Artinya apa? Tidak apa namanya? Tidak banyak yang berubah. Misalnya dari tepung-tepungan ya nggak banyak berubah nanti seperti itu ya. Jadi menjadi ciki, menjadi pasta itu tidak banyak berubah ya. Terus kemudian reduce cost. Jadi pakai extruder itu modal di awalnya aja yang besar, tetapi setelah kesini nggak, hampir sedikit modalnya, yaitu mungkin modal energi aja, terus kemudian sama maintenance saja gitu ya, karena kan memang peralatannya gitu-gitu aja ya, tetapi tahan lama kan seperti itu. Terus kemudian high production. Nah, high production itu kenapa? Ya karena kalau kamu beli ciki itu kan cuma 30 gram ya, jadi kebetulan nggak ada di sini ya. Jadi kan cuma 7 gram, 8 gram gitu ya. Dan memang aslinya juga segitu aja gitu ya. Terus kemudian bentuk produk akhirnya bisa kamba, bisa gede gitu ya. Namanya makanan ciki kan pasti begitu ya. Atau mungkin eh, kenapa high productivity? Karena apa? Karena memang sehari kita bisa bikin beberapa puluh kilo, mungkin berapa ratusan kilo untuk beberapa instruksi yang lebih besar ya dibandingkan dengan alat-alat yang lainnya kan seperti itu. Terus kemudian sistemnya cuma satu aja ya, jadi bahan masuk terus kemudian masuk ke dalam extruder terus kemudian nanti tinggal keluar. Sesimpel itu aja ya, jadi tidak ada pemasakan dalam artian harus pakai air, harus pakai minyak, enggak, udah bahannya semua campur di situ ya, ada beras jagung, ada beras biasa gitu ya, terus kemudian ada dikasih sedikit apa namanya, sedikit minyak gitu ya, tambahkan sedikit perasa gitu ya. Terus kemudian dicampur di situ, diadon di situ, dikasih panas, keluar deh snack gitu ya. Kalau nggak mau pakai panas, pakai cold extrusion, jadilah nanti pasta, mie dan segala macam ya, seperti itu. Dan prosesnya otomatis. Artinya apa? Ya udah sekali masuk cuma tinggal setting aja selesai gitu ya. Terus kemudian yang bagus juga adalah di sini sangat sedikit sekali wastenya ya. Jadi paling waste atau sampahnya adalah yang keluar, tidak ketampung di wadah aja. Artinya apa? Tinggal yang nyisa di dalam, terus kemudian sama yang eh, tercacar aja gitu ya. Selainnya nggak ada gitu ya. Ketika ada barang masuk udah nggak ada lagi waste ya, seperti itu. Terus kemudian bahan baku dapat beragam, ya umumnya dari tepung terigu, tepung jagung, ya bisa tepung beras, ya bisa kentang. Artinya apa? Ini based on pada karbohidrat, gitu ya, yang paling banyaknya, gitu. Terus kemudian pada proses ini kadar air bahan digunakan lebih rendah, ya dibandingkan dengan kadar air pada dalam proses konvensional. Ya jadi di sini yang dipakai kadar airnya memang rendah, ya kenapa? Ya karena di dalam itu prosesnya karena tekanan, ya karena ada ulir, ada tekanan, jadi dia tidak memerlukan air dalam bahan pangan yang tinggi,
gitu ya. Jadi pakainya bahan yang rendah ya dibandingkan dengan yang lain, proses ngadon yang lain gitu, misalnya bikin mie gitu ya, itu tambahin air juga gitu ya gitu. Terus kemudian bikin produk yang lainnya juga seperti itu. Terus kemudian ada dua macam ya operasionalnya, satu by method operation, ada satu by method construction. Kalau method operation berarti dia ada satu cold extruder untuk bikin pasta produk, confectionery gitu, bikin cold extruder. Kalau yang hot extruder atau extruder cooker ada bikin snack. Ini ada dua ya, oke ya. Terus kemudian by construction-nya ada single screw, ada twin screw ya. Oke. Nah, cold extruder itu adalah tanpa dimasak. Artinya apa? Ya bahan dicampur, masukin ke situ, nanti dia akan nyampur sendiri tanpa ada pemanasan. Ya, jadi biasanya produknya tidak mengembang. Kalau yang ini seperti pasta, terus kemudian seperti makaroni itu dia tidak mengembang ya. The product is extruded into strip without cooking any destruction of food caused by expansion. Ya, jadi nggak ada ya. Terus kemudian it used to produce pasta, hotdog, ya, pastry, dough, and certain confectionery, gitu ya. Jadi itulah untuk cold extruder. Ya, jadi nggak ada pemanasannya, ya, nggak begitu banyak perubahan terjadi ya, baik karena ada apa namanya, karena ada ulirnya, gitu ya. Terus kemudian extruder cooker, ya, untuk hot extruder. Ya, ini adalah food is heated in a extruder cooker by a steam jacket bearer or and by steam heater screw. Artinya apa? Jadi ada bagian-bagian yang digunakan untuk memasak atau bagian-bagian yang digunakan untuk memanaskan. Ya, jadi di dalam skrunya itu udah dipanasin gitu ya. Jadi ketika nanti keluar, otomatis kalau kita panas itu kan terjadi tumpukan-tumpukan antar molekul ya, seperti itu, sehingga dia masih tetap padat di situ. Begitu kena di udara apa namanya, tekanan normal, dia nanti akan meningkat volumenya. Oke ya, in some design electric induction heating element I used to. Jadi artinya tidak hanya pakai steam jacket ya. Kita tahu bahwa kalau kita pakai yang namanya uap itu kita panasnya akan merata. Tapi sekarang yang teknologi terbaru juga dia udah pakai steam, pakai jaket aja, pakai pemanas. Jadi sama kayak kalau kita punya heating mantle pada pemanas di lab-lab kimia itu kan pakai heating mantle, ya sama aja. Ya, atau Anda analogikan sebagai sebuah setrikaan, nah seperti itu, atau rice cooker, nah seperti itu ya. Terus kemudian single screw, ya ini ada high share, ya, kekuatan gesernya tinggi, yaitu untuk breakfast, cereal, and snack food, ya. Terus kemudian medium share untuk breading and semi moist pet food, ya, jadi semi moist pet food, jadi pet food juga bisa, ya. Terus kemudian low share untuk pasta dan meat produk. Jadi tekanannya apa namanya, kekuatan gesernya ada yang tinggi, ada yang medium, ada yang rendah. Yang rendah itu biasanya pakai pasta dan meat product ya. Karena kalau terlalu tinggi dia nanti ngembang gitu kan ya. Tapi kalau tinggi memang sengaja buat breakfast cereal, snack food seperti itu. Nah, ini adalah untuk single screw ya. Di sini ada ininya apa namanya? Ada tempat masuknya sini, terus kemudian nanti dia berputar ya. Berputar ini si apa nih, si ulirnya ini dia dicek atau disetting agar supaya apa, bahan akan maju ke depan. Nah, kalau muternya salah jadi nanti muter ke belakang ya, makanya ini muter ke depan, maju ke depan ya. Ada melting section, ada screw, ada flag ya, terus kemudian ada die keluar. Ini ada metering zone-nya. Artinya apa? Artinya di sini ada screw-nya ya, apa, masuk ke depan ya, mau membuat dia maju ke depan. Nah, screw-nya nanti diatur, ada yang rapat, ada yang renggang ya, ada yang rapat berarti nanti ada high share ya. Kalau renggang dia buat maju aja gitu ya, seperti itu ya. Tidak semuanya di sini juga ada pemanasnya. Oke, yang kedua adalah twin screw ya. Twin screw itu suppose is independent or federate ya. Jadi karena ada dua, jadi nanti bisa apa namanya, bisa sendiri-sendiri jalannya, atau bisa berdua, atau maju mundur gitu, atau mundur atau maju seperti itu ya. Oke, terus kemudian can handle oily. Jadi kalau di yang single screw itu biasanya dia tidak bisa untuk yang lebih oily gitu ya, atau wet material, terus susah karena kenapa? Dia nanti akan nempel di bagian pinggirnya.
Jadi didorongnya rada susah. Kalau double dia misalnya settingannya muter gini, dia bisa lebih cepat maju ke depan, ya seperti itu. Terus kemudian forward and reserve conveying is used to control the pressure in the barrel. Jadi bisa maju, bisa mundur, ya seperti itu. Artinya apa? Untuk kontrol tekanan di barrelnya. Jadi kalau misalnya tekanan terlalu tinggi, nanti mundur ke bawah bisa lebih rendah lagi. Gitu. Terus kemudian short discharge section develop to the pressure required rotation and disable to small part of machine wire dan single screw. Jadi karena dia double screw ya bisa jadi dia nanti akan membutuhkan energinya lebih rendah gitu ya. Oke. Terus dibandingkan dengan yang single. Oke. Nah, ini yang kelebihan lain lagi adalah satu yang tadi dia bisa menghandle oily, sticky, and very wet material. Terus kemudian yang kedua dia bisa mencegah adanya clogging atau misalnya dia bahannya mandek di dalam ya karena kenapa? Karena dia dua gitu ya. Terus kemudian terus yang ketiga adalah dia bisa menangani bahan dari yang mulai kecil sekali partikelnya. Artinya apa? Dari yang dia halus ya seperti tepung-tepungan dia bisa menangani bahan seperti itu ya. Kalau single screw nggak bisa, dia harus rada lebih besar ya. Jadi kalau twin screw dia bisa lebih kecil-kecil ya menanganinya. Oke, terus kemudian ini adalah untuk single screw, yang sebelah kiri single screw, yang sebelah kanan double screw ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya adalah serial base ya, RTE food ya segala macam, misalnya kayak apa namanya Chikibo gitu ya, terus kemudian macam-macam ya, terus kemudian ada Coco Crunch ya seperti itu ya. Oke, ada sugar base, ada cereal base product yang sarapan pagi, ada sugar base product chewing gum ya, ada protein base ya. Texturized vegetable protein, terus kemudian ada supplement, ada surimi, ada segala macam ya. Oke. Efek on foodnya adalah satu, keunggulannya adalah sensory effect on the natural color and flavor food ya. Jadi hanya sedikit yang berubah dari natural color and flavornya. Jadi warnanya sedikit berubah, hanya sedikit saja yang berubah, terus kemudian flavor juga sedikit berubah ya. Terus kemudian nutritional value-nya adalah vitamin loss in extruded food are varying according to the type of food. Jadi kalau misalnya ada kehilangan value ya, jadi kehilangan nutrisinya itu sangat bergantung dari tipe yang dipakai, mau pakai pemanas atau enggak. Terus kemudian mau pakai high share atau enggak. Jadi semakin high share ya kemungkinan dia akan terdenaturasi mungkin kalau untuk protein ya terdenaturasi. Tetapi kan itu sangat bergantung pada suhu yang digunakan ya, holding time-nya. Jadi waktu dia ada di situ karena suhu dan panas yang lama akan menyebabkan nutrisinya akan hilang ya. Oke, untuk meminimalisasi itu kita bisa pakai yang cold extrusion ya. Terus kemudian apa yang terjadi ketika ekstrusi? Satu, gelatinisasi pati ya. Jadi pati tergelatisasi, jadi dia keluar dari dari granulanya, terus kemudian dia pecah seperti itu. Terus kemudian denaturasi protein ya. Jadi proteinnya terdenaturasi berubah bentuk ya, dari tadinya misalnya bentuknya globura jadi itu kemudian bentuknya nggak jelas gitu misalnya ya. Artinya apa? Struktur sekunder, tersier dan kuarternernya bisa berubah. Terus kemudian pemanasan di atas 100 derajat Celcius ya. Terus kemudian terjadi homogenisasi ya, dengan adanya perputaran si skrunya dia nanti akan tercampur ya. Terus kemudian pembentukan dari tekanan ya. Jadi pembentukan dari tekanan sehingga dia nanti produknya bisa mengembang ya, bisa mengembang. Ini adalah contohnya, ini untuk single screw ya. Jadi single screw pun untuk mengatasi masalahnya juga ada yang namanya model skrunya juga diatur ya, bisa maju ke depan, bisa lurus saja, bisa ke belakang, bisa nanti high pressure, terus kemudian si strip si ininya dibentuk kecil-kecil gitu ya, lebih kecil-kecil lagi.
Nah, di sini di gambar ini adalah ada yang namanya water or steam jacket pemanasnya, ya. Ada raw material yang dimasuk di sini. Di belakang ada motor, ya ada conveying zone, jadi ini bagian ngejalanin maju ke depan. Ya ada cooling jacket atau heating jacket, ada barrel, ya barrel itu bagian di sininya ya. Terus kemudian ada mixing zone. Nah, mixing zone itu ditandai dengan dia lurus-lurus. Ya, mixing zone itu lurus-lurus, terus kemudian cooking zone itu dia rada ke belakang ya, rada stripnya ke belakang. Kenapa stripnya ke belakang? Biar dia nanti rada lama di situ. Ya, tapi dengan adanya raw material masuk dari sini, ini kan nggak ada pilihan lagi selain meskipun siripnya ke belakang, tetap aja dia naik akan terdorong ke depan. Ya, karena apa? Di sini dia sudah ada rotating screw-nya ini, ya. Ini siripnya maju ke depan. Otomatis kalau barang masuk dari sini nanti dia akan menuju ke depan, di sini dihomogenisasi dulu, terus kemudian di sini di cooking zone, high share ya, glatinisasi, denaturasi, plastifikasi gitu ya, membentuk dia lapisan tipis yang bisa lentur misalnya ya, model seperti plastik gitu ya. Terus kemudian ada barel, terus kemudian flavor and color ya. Jadi pembentukan flavor dan colornya itu ada di high pressure zone sini. Ya karena apa? Di high zone itu nanti dia warnanya bisa berubah ya, terus kemudian muncul rasa yang baru gitu ya. Karena kenapa? Ketika ditambahkan di sini ya, nanti di sini ketika sudah di cooking ya, udah dipanasin. Nah, di sini dengan high pressure nanti molekul-molekulnya dia juga akan berikatan lagi. Misalnya tadinya lepas jadi berikatan lagi membentuk suatu flavor yang baru lagi. Makanya sebenarnya Anda bisa tahu kalau misalnya Anda beli snack dari beras, snack dari jagung, snack dari campuran antara mereka berdua, nanti itu kerasa banget ya. Oh ini dari beras, ini bagian dari jagung, ini bagian dari kentang misalnya. Itu beda-beda dan itu ada rasa khasnya meskipun ditambahin flavor tertentu ya, seperti itu. Jadi itu seperti itu ya. Jadi ada pasti ada rasa khasnya. Oh ini kebanyakan berasnya nih, oh ini kebanyakan ininya seperti itu ya. Nah, ini production of ready to eat breakfast contohnya adalah incoming raw material, ada mixing system, terus kemudian masuk ke sini ada feeder, ada preconditioner ya, terus twin screw extruder, terus masuk ke sini dry base ya, ada scalper segala macam ya. Terus ujung-ujungnya nanti ada back conveyor finish product ya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita punya satu mesin extruder aja, terus kemudian kita mau bikin snack gitu ya, itu udah gampang kok selesai itu. Jadi satu tahap aja di adon di luar, di mixing di luar, masukin dalam extruder satu tahapan udah selesai. Ya nggak kemana-mana aja. Udah segitu aja sebenarnya ya. Kita punya alatnya, cuman ya begitulah ya. Nah ini adalah terminologinya. Ini ada baletnya, ada spacer, ada die-nya. Ya, jadi nanti dia akan keluar dari sini. Ada knife staff-nya, jadi nanti dia akan memutar. Nah ini modelnya macam-macam nih, contoh die pipe-nya. Mau modelnya kayak gimana? Mau lempeng kayak apa namanya fettuccine bisa, mau lempeng kayak apa namanya spaghetti bisa, ya. Atau mau bentuknya bulat-bulat bolong di tengah bisa, ya seperti itu. Ya seperti kalau misalnya kita punya nabati ricis itu, nah seperti itu bisa, ya. Nah ini ada die sistemnya, ya die sistemnya di atas sini. Ini adalah cara membuat ini, buat apa namanya, buat sosis ya. Sosis juga bisa ada bagian dalamnya. Artinya sosis itu cuma buat masukin aja gitu ya. Terus kemudian die sistemnya ya, modelnya juga ini pasti pasta ini macam-macam bentuknya, mau model kayak makaroni bisa ya, seperti itu. Nah itu tadi untuk model die-nya. Ini ada alatnya, jadi ini ada alat extrudernya ya. Mungkin untuk extruder sampai di sini, silahkan Anda bertanya ya. Kalau nggak bertanya ya ya udah segitu aja gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.